Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Jessie. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara interpretasi hasil analisis regresi linier dengan metode OLS. Nah, di sini hasil analisis OLS-nya sudah saya pindahkan ke Word dan ini adalah hasilnya. Di dalam hasil analisis ini terdapat nilai R-square, nilai analisis uji F, nilai analisis uji T, dan juga ada kovarian dan varian matriks. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nilai S-square adalah nilai yang menunjukkan ketepatan model yang kita gunakan dalam menerangkan berpengaruh atau tidaknya model yang kita gunakan. Di sini saya mendapatkan nilai 0,5120, yang artinya model yang saya gunakan itu 51,20% berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Selebihnya itu adalah variabel-variabel yang berpengaruh terhadap produksi namun tidak dimasukkan ke dalam model. Maka dari itu dapat kita lihat di rumus yang kita gunakan itu di ujungnya terdapat ET, itu berarti error term, yang artinya selebih dari variabel yang kita gunakan itu juga berpengaruh terhadap produksi jagung. Kemudian di sini juga terdapat nilai uji F. Nilai uji F ini tidak jauh beda dengan nilai uji T. Nilai uji F ini juga merupakan nilai yang hasilnya akan memperlihatkan berpengaruh atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependennya. Namun bedanya nilai uji F ini melihat pengaruh secara keseluruhan dari variabel yang kita gunakan. Sedangkan uji T adalah analisis yang digunakan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dari hasil analisis OLS yang telah kita dapatkan, kita dapat menyajikannya dengan dua cara, yaitu dengan rumus dan juga dengan tabel. Rumusnya di sini adalah YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1t ditambah beta 2x2t ditambah beta 3x3t plus ET. ET di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ET ini adalah error term yang menunjukkan bahwa selain variabel yang kita gunakan itu juga ada variabel lain yang mempengaruhi produksi. Setelah itu kita juga dapat menyajikannya dengan bentuk tabel seperti ini. Pada kolom pertama itu adalah variabel name. Nah, di variabel name ini adalah nama-nama variabel yang kita gunakan seperti konstanta, luas lahan, tenaga kerja, bibit, kemudian nilai R-square, F hitung, T tabel, dan juga F tabel. Di kolom kedua yaitu ada koefisien, itu adalah tabel kolom yang menunjukkan hasil dari analisis yang kita telah dapatkan. Hasil analisis ini didapat dari nilai estimate koefisien dan standar error, dan nilai ini dipindahkan ke dalam tabel dan bentuknya seperti ini. Sebelumnya nilai F tabel dan T tabel ini tidak berasal dari hasil analisis kita, jadi kita mencarinya sendiri. Untuk mencari nilai F tabel dan T tabel, kita memerlukan data F tabel dan data T tabel. Cara mencarinya adalah pertama kita buka dulu. Nah, ini adalah data F tabel. Cara mencarinya adalah di sini ada kolom dan baris. V2 itu adalah baris dan V1 itu adalah kolom. Dan di V2 itu cara mencarinya adalah responden yang kita gunakan dikurang dengan variabel yang kita gunakan. Jadi di sini saya menggunakan 30 responden dan 3 variabel independen. Jadi 30 dikurang 3 dan hasilnya adalah 27. Jadi di kolom di baris 27 dan pada baris 1 itu cara mencarinya adalah variabel dikurang dengan 1. Jadi variabel independen dikurang dengan 1.
saya menggunakan 3 variabel dikurang 1 menjadi 2. Jadi nilai F tabel yang kita gunakan adalah pada baris ke-27 dan kolom 2, yaitu 3,35. Setelah itu kita pindahkan ke dalam tabel ini. Kemudian untuk mencari T tabel sama seperti analisis kemarin, itu kita buka dulu tabel T-nya. Ini adalah tabel T. Degrees of freedom yang saya gunakan itu 26 karena rumus degrees of freedom responden dikurang K dikurang 1. Jadi 30 responden dikurang 3 variabel dikurang 1 jadi 26, dan signifikan levelnya 5%, total phase. Jadi baris 26 kolom 2 yaitu 2,056. Kita pindahkan lagi ke sini. Nah, sudah kita pindahkan, barulah dapat kita bandingkan. Pada nilai F tabel yang telah F hitung yang telah kita dapat itu adalah 9,094. F hitungnya kita masukkan 9,094. Kemudian kita bandingkan dengan nilai F tabel 5% yaitu 3,35. Yang berarti nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 3,35. Yang artinya sama seperti uji T, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0 terima H1, yang berarti variabel independen yang kita gunakan itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian uji T, di sini ada luas lahan. Luas lahan di sini nilai T hitungnya adalah 0,7528 dan nilai T tabelnya adalah 2,056, yang artinya nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, yang artinya di sini tidak berpengaruh, yang artinya di sini terima H0 tolak H1, dan luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Kemudian pada tenaga kerja itu T hitungnya 2,129 dan T tabelnya 2,056, yang artinya nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, yang berarti tolak H0 terima H1, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi jagung. Kemudian di bibit itu terdapat nilai T hitungnya adalah 3,561 dan nilai T tabelnya adalah 2,056, yang artinya tolak H0 terima H1, dan bibit di sini berpengaruh terhadap produksi jagung. Setelah kita dapatkan perbandingan dan kita sudah mengetahui berpengaruh atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependennya, kita bisa menyajikannya dalam bentuk paragraf seperti ini, dan kita uraikan mengapa dia berpengaruh dan mengapa dia tidak berpengaruh. Contohnya di sini di luas lahan, saya sudah memasukkan analisisnya. Dari hasil uji T didapatkan hasil T hitung yaitu 0,728 dan T tabel pada analisis ini adalah 2,056. Setelah dibandingkan, nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa terima H0 tolak H1, yang berarti luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, di sini kalian bisa memasukkan alasan-alasan yang mendorong hasil analisis kalian. Misalnya, petani A dengan luas lahan 1 hektar menanam bibit sebanyak 12 kg, sedangkan petani B dengan luas lahan 1,5 hektar menanam bibit sebanyak 6 kg. Tentu saja produksi jagung pada lahan yang luasnya 1 hektar lebih tinggi
tingkat produksinya dibanding dengan luas lahan yang luasnya 1,5 hektar. Hal ini membuktikan bahwa luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Begitu juga dengan tenaga kerja. Di sini, dari hasil analisis uji T didapatkan hasil T hitung yaitu 2,129 dan T tabel pada analisis ini adalah 2,056. Setelah dibandingkan nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa tolak H0 terima H1 yang berarti tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi jagung. Dan juga pada analisis ini didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 18,868. Yang berarti setiap pertambahan satu tenaga kerja maka akan bertambah produksi sebanyak 18,868 kg. Hal ini dikarenakan untuk mengurus kebun jagung itu membutuhkan tenaga kerja yang cukup di setiap lahannya. Jika kurang tenaga kerja maka produksi jagung yang dihasilkan kurang baik. Begitu juga dengan bibit. Dari hasil analisis uji T didapatkan hasil T hitung yaitu 3,561 dan nilai T tabel pada analisis ini adalah 2,056. Setelah dibandingkan, nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa tolak H0 terima 1, yang berarti bibit berpengaruh pada produksi jagung, dan juga pada nilai koefisien regresi yang didapatkan adalah 228,31 yang berarti setiap penambahan 1 kg bibit akan menambah produksi sebanyak 228,31 kg jagung. Seperti itu cara interpretasi hasil analisis regresi linier dengan metode OLS. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.